Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Pada Teman Sanjaya dengan NIM 1241043 dari Teknik Geofisika. Perkenalkan, nama saya Syedara Maribatullah dengan NIM 124120019 dari Prodi Teknik Geofisika. Perkenalkan, nama saya Muhammad Alkaf Alifi dengan NIM 124120015 dari Program Studi Teknik Geofisika. Perkenalkan, nama saya Senap Vega Suraputra dengan NIM 124120033 dari Program Studi Teknik Geofisika. Perkenalkan, nama saya Beni Ramadan dengan NIM 124120006 dari Program Studi Teknik Geofisika. Oke. Jadi, tujuan kami membuat video ini yaitu untuk mengedukasi tentang upaya mitigasi bencana, tepatnya bencana megatrust, teman-teman. Dan selanjutnya, hal ini juga bertujuan untuk kita menjalankan peran sebagai warga negara dengan semangat bela negara melalui partisipasi aktif dengan masyarakat. Dan juga kita untuk mengasah keterampilan komunikasi publik dan kreativitas dengan kerjasama tim. Dan megatrust Betawi Siberut. Menurut perkiraannya, megatrust Selat Sunda dapat memicu gempa dengan... Ini baru berita kayak gini ya, udah serem banget ya. Apalagi bilang kejadian, bisa hancur ntar Lampung. Ya, skemanya emang kelihatan ekstrim sih, cuman kan emang itu faktanya. Betul sih. BMKG udah ngeluarin potensi dari lama, cuman banyak masyarakat yang masih nganggapnya sepele. Ya karena kita juga belum kena dampaknya langsung juga sih. Ya udahlah, lanjut pantau dulu. Mana sajakah wilayah yang berpotensi terdampak gempa megatrust? Kamis 15 Agustus 2024, Daryono mengatakan meski potensi megatrust sudah terlihat, tetapi hingga saat ini belum bisa. Oke, kita kumpulin data aja dulu. Gua cari panduan gempa dan tsunami dari BMKG. Gue lihat pedoman BNPB tentang peran masyarakat. Membagi tentang pentingnya SDM dan pembagian tugas saat darurat. Di jurnal kebencanaan ini sama, hampir semua itu nekenin hal yang sama. Teknologi peringatan dini itu penting, tapi nggak ada gunanya kalau manusia nggak siap. Tunggu, berarti fokus kita ini harus ke SDM-nya dulu kan? Gimana reaksinya orang, siapa yang ngarahin siapa, sama bagaimana nih koordinasinya? Nah, kan kita udah dapat data-datanya nih dari jurnal, dari BNPB dan dari sebagainya. Nah, kita udah cocokin itu ada 3 hal penting yang harus kita tekankan kepada masyarakat. Yang pertama itu kita harus tekankan ke mereka tentang pengetahuan dasar. Masyarakat itu harus tahu tentang prosedur-prosedur standar mengenai bencana-bencana gini, kayak drop, cover, and hold out. Dan itu mereka semuanya harus tahu gitu loh. Terus yang kedua ini ada organisasi lokal. Jadi harus jelas siapa koordinator buat evakuasinya, kemudian siapa yang memastikan titik kumpul, terus ada siapa aja yang ngecek kelompok rentannya. Betul. Yang ketiga sih pasti komunikasi ya. Informasi dari BMKG itu harus tepat, mengalir ke semua orang. Terus juga harusnya ada peringatan dini. Betul. Singkatnya itu ya, mitigasi itu bukan soal punya alat apa, tapi siapa yang melakukan dan kapan. Kalau SDM-nya kuat, respon bencana bisa lebih cepat sama akurat. Itu inti dari semua pedoman yang udah kita baca. Oke, jadi saat terjadi gempa itu ada 3 prosedur utama yang harus kita tekenin. Yang pertama itu ada drop, cover, dan juga hold on. Jadi waktu gempa terjadi itu kita carilah tempat berlindung, entah itu di bawah meja ataupun apa. Kemudian kita harus bertahan dulu sampai gempa itu selesai. Jangan panik, dan juga kalau terjadi gempa itu jangan lari. Oke. Terus juga kalau kalian lagi di luar, hindari bangunan-bangunan besar kayak gedung atau tiang listrik atau pohon besar yang bisa menimpa diri kamu orang lah. Jadi cari lapangan yang luas atau gimana, sekalian harus hati-hati juga melihat kiri kanan yang bisa menimpa lu. Oke, terus juga kalau kalian di gedung tinggi kayak apartemen kayak Grand Mercure tuh, nah kalian tuh jangan naik lift, kalian naik tangga, lari. Jadi gitu. Oke. Begitu guncangan berhenti, langsung lari ke titik kumpul. Jangan balik ke lift, jangan balik juga ke gedung. Oke. Nah, ini kan pasti kan gempanya kan gede ya, lebih dari 8 skala Richter. Nah, pasti bisa menimbulkan efek tsunami. Nah, kalau misalkan BMKG udah mengeluarkan tentang peringatan tsunami, kita harus evakuasi ke daerah yang lebih tinggi atau vertikal. Kita tuh nggak bisa nunggu waktu lebih lama karena itu waktunya sangat sedikit. Tuh. Nah, terus juga harus siapin tas darurat yang standar sama BNPB. Itu isinya kayak senter, obat, fluid, persediaan makanan, terus juga masker, ya gitu-gitulah yang penting-penting digunakan saat bencana. Terus, ya udah, tunggu bantuan deh. Kita mulai dari nonton video Megatrust. Habis itu kita cukup bikin sadar lah kalau kita itu nggak boleh santai kalau lagi ada bencana gitu. Setelah riset, ternyata inti mitigasi itu bukan sekedar alat atau gedung, tapi manusianya. Kemudian pengetahuan dan latihan kecil bisa menjadi pembeda antara panik dan selamat. Nah, koordinasi dan komunikasi juga penting untuk mengurangi kekacauan saat terjadi bencana. Oke, kesiapsiagaan itu tidak bisa ditunda. Mulai dari kita, mulai dari hal sederhana. Mitigasi itu tanggung jawab bersama.